Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran matematika kali ini kita akan merubah berbagai bentuk pecahan. Dari pecahan biasa ke persen ataupun sebaliknya, dari pecahan campuran ke persen dan sebaliknya, dan dari desimal ke persen juga sebaliknya. Ibu harap setelah pembelajaran kali ini kalian dapat merubah berbagai bentuk pecahan. Let's go study. Sekarang kita akan merubah pecahan biasa ke persen. Sebagaimana kita ketahui, persen itu artinya per 100. Jadi kita tinggal membuat penyebutnya menjadi 100. Sebagai contoh misalkan 1/2. Kita mau ubah ke persen. Berarti ini dikali berapa, bawahnya harus menjadi 100. Nah, kita tahu untuk menjadi 100 itu dikali 50. Nah, jadi 1 dikali 50 hasilnya adalah 50. 2 kali 50 sama dengan 100. Maka untuk 1/2 itu persennya adalah 50%. Contoh lain, misalkan 3/4 kita mau jadikan persen. Nah, kita cari 4 kali berapa yang supaya jadi 100. Jadi 3/4 dikali berapa agar bawahnya menjadi 100. Nah, untuk menjadi 100 kita kali 25 dua-duanya. 4 kali 25 nya sudah 100. Berarti sekarang tinggal 3 kali 25 adalah 75. Nah, 75/100 itu sama dengan 75%. Jadi untuk 3/4 pecahan persennya adalah 75%. Jadi untuk penyebut yang 2 itu tinggal kita kali 50. Kalau 4 kita tinggal kali 25. Kalau 5 itu kita tinggal kali 20. Ini kalau 10 tinggal dikali 10. Begitupun sebaliknya. Kalau 10 tinggal kali 10. Kalau 20 tinggal kali 5. Kalau 25 tinggal kali 4. Kalau 50 tinggal kali 2. Ini agar hasilnya menjadi 100. Bagaimana kalau penyebutnya tidak bisa dikali berapa supaya jadi 100? Maka untuk mencari persen, misalkan 1/3. Nah, ini 3 kali berapa supaya jadi 100 kan tidak ada. Berarti tinggal kita kali aja langsung kali 100. Nah, 1 kali 100 hasilnya 100. Nah, di bawah 100 ini ternyata ada angkanya 100/1. Jadi kita tinggal kalikan 3 kali 1 hasilnya 3. Nah, 100 bagi 3 kita kotret. 100 bagi 3 kita 1 nggak bisa 10 ya, berarti 3, 9, 10 kurangi 9, 1, turunin 0, 3 lagi, 9 lagi, 1 lagi, berarti ini 3, 10, pasti kasih koma ya karena sudah habis, berarti 3, pasti ini 3 terus. Jadi untuk 1/3 itu persennya adalah 33,33%. Atau boleh karena ini sisanya 1, 1/3%. Contoh lain misalkan 4/7. Nah, berarti ini tinggal dikali saja 100%. Nah, ingat di bawah 100 itu ada angka 1. Nah, 4 kali 100 dulu, 400%.
dibagi 7 kali 1, 7. Nah, kita bagi lagi. 400 kita bagi 7. 47 kali 5 yang dekat ya. Hasilnya 35. Kita kurangi 10, ini tinggal 3, 50. 7 kali berapa yang dekat 50, yaitu 7 kali 7. Itu 49. Kita kurangin hasilnya 1. Karena sudah tidak ada yang diturunkan lagi, kita kasih 0, kita kasih koma. 10 berarti 7 kali 1 ya. Hasilnya 7. Kita kurangin 34. Nah, ini pasti tidak akan habis. Jadi untuk 4/7 itu persennya 57,14%. Kenapa ini tidak kita lanjutkan? Karena ini pasti masih banyak dan tidak akan habis. Untuk merubah dari pecahan campuran ke persen masih sama ya seperti pecahan biasa. Contoh misalkan 21/2. Kita mau ubah ke persen, berarti ini kita rubah dulu ke pecahan biasa. Caranya ke bawah kali, ke atas tambah. 2 kali 2 4, tambah 1 jadi 5/2. Nah, kali berapakah supaya jadi 100? Kita kalau 2 itu tinggal kali 50 kali 50. Kita kalikan ya, 5 kali 50 250. 2 kali 50 hasilnya 100. Maka untuk 21/2 itu persennya adalah 250%. Contoh lain misalkan 32/25 misalkan. Kita ubah dulu ke pecahan biasa. 3 kali 25 75 ditambah 2 berarti 77/25. Nah, 25 kita jadikan lagi bawahnya jadi per 100. Jadi dikali berapa supaya hasilnya jadi 100? Kali 4. Ini dikali 4. Nah, jadi tinggal 77 dikali 4. Berapa ya 77 dikali 4? 7 kali 4 28. 7 kali 4 28 lagi tambah 2 30 ya. Jadi untuk 32/25 adalah persennya 308%. Nah, bagaimana kalau tidak bisa dikali berapa supaya jadi 100? Contohnya misalkan 21/8. Kita ubah dulu ke pecahan biasa. 2 kali 8 16 tambah 1 17/8. Nah, ini langsung saja kita kali 100%. Di bawah 100% ingat ada angka 1. 17 kita kali 100 yaitu 1700%/8. Nah, ini kita bagi 8. 1700 kita bagi 8. 17 2 ya. 2 16 kita kurangin 10 1 8 2 10 dibagi 8 hasilnya adalah yang paling dekat itu kali 2 ya, 16. Aduh, nggak cukup ya, ibu pindah ke sini ya. 20 dikurangi 16 hasilnya adalah 4. Nah, karena tidak ada lagi yang harus diturunkan, berarti kasih 0 kasih koma. Nah, 40 itu 5. Jadi untuk 21/8 itu pecahan persennya adalah 212,5%. Untuk merubah pecahan desimal ke persen,
Ini sangat mudah ya. Kita ambil contoh, misalkan 0,3 mau kita rubah ke persen. Nah, kita ubah dulu saja ke pecahan biasa. 0,3 itu kan berarti 3/10. Nah, supaya jadi 100, tinggal kali 10/10. 30/100. Jadi untuk 0,3 ini bentuk persennya adalah 30%. Contoh lain, misalkan 1,35. Sama, kita ubah dulu ke pecahan biasa. Karena dua angka di belakang koma berarti per 100. Jadi 135/100. Nah, karena ini sudah per 100, ini sudah bentuk persen. Maka langsung di sini 135%. Contoh lain, misalkan 0,253. Nah, kita ubah aja dulu ke pecahan biasa, yaitu 253/1000. Kalau persen kan harusnya per 100. Berarti ini harus ada yang dibagi. Berarti untuk yang 1000, 253/1000. Nah, kita bagi dua-duanya bagi 10/10. Yang ini jadi 100. Nah, yang ini karena dibagi 10 kita tinggal kasih koma di sebelah sini. Jadi 25,3. Jadi untuk 0,253 itu hasilnya untuk persennya adalah 25,3%. Jadi kesimpulannya, untuk dari desimal ke persen, kalau satu angka di belakang koma, misalkan kalau per 10, ini tinggal dikali 10 dua-duanya. Kalau per 100 sudah tinggal langsung per 100. Kalau per 1000 kita bagi 10/10. Sekarang kita akan merubah dari persen ke pecahan biasa. Contohnya misalkan 15%. Kita tinggal artikan saja. 15% itu artinya 15/100. Nah, sesudah ini kita tinggal sederhanakan ya. Kita bagi 5 saja dua-duanya. 15 dibagi 5, 3. 100 dibagi 5, 20. Nah, berarti ini udah paling sederhana. Jadi untuk 15% itu pecahan biasanya adalah 3/20. Contoh lain, misalkan berapa ya? 36% misalkan. Ini kita artikan saja 36/100. Lalu kita perkecil. Kita bagi 4 dua-duanya. 36 dibagi 4 hasilnya adalah 9/100 dibagi 4 adalah 25. Jadi pecahan biasa untuk 36% adalah 9/25. Kalau pecahannya lebih dari 100, pecahan persennya itu lebih dari 100, berarti itu hanya bisa dirubah ke pecahan campuran. Kita akan merubah dari persen ke campuran. Nah, persen yang bisa dirubah ke campuran itu yang persennya lebih dari 100. Kalau misalkan 50%, itu tidak bisa ubah ke campuran. Contohnya misalkan 120%. Nah, ini akan kita ubah ke pecahan campuran. Kita artikan saja 120% itu berarti 120/100. Karena ada 0, ini bisa kita coret.
Jadi tinggal 12 dibagi 10. 12 kita bagi 10 dapat 1 ya. 10 dikurangi 2. Nah, 2 sisa ya, kita taruh di atas, 2/10. Jadi sama dengan 1, 2/10. Nah, 2/10 nya bisa kita perkecil lagi, kita bagi 2, dua-duanya. Tapi satunya jangan dibagi 2 ya. Jadi 1/5. Contoh lain, misalkan 485%. Kita artikan saja 485/100. Ini karena tidak ada yang bisa kita coret, berarti kita langsung bagi. 485 kita bagi 100. Berarti kita dapat 4. Berapa? 400. Kita kurangi 85. Nah, 85 ini adalah sisa. Nah, kita taruh di sini 85 karena bawahnya 100/100. Jadi untuk 485% itu 485/100. Nah, kita perkecil lagi yang ininya. Kita bagi berapa ya? Bagi 5 ya, dua-duanya. Yang 4-nya jangan. 4, 100 bagi 5-nya 20, 85 dibagi 5 dapat 17. Jadi untuk pecahan campuran dari 485% adalah 4/17/20. Sekarang kita akan merubah dari persen ke desimal. Misalkan contohnya adalah 5%. Kita ubah saja dulu ke pecahan biasa, yaitu persen itu kan artinya per 100. Maka 5% itu artinya atau pecahan biasanya 5/100. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal bagi saja ya. 5 kita bagi dengan 100. Bisa tidak? Tidak. Kasih 0, kasih 0. Nah, sekarang 50 masih tidak bisa. Kasih 0 lagi. Karena di sininya belum ada bilangan apapun, di sininya kita kasih 0 lagi. Nah, sekarang 100 kali berapa yang sama dengan 500? Kali 5. Ya. 500 dikurangi hasilnya adalah 0. Jadi untuk 5/100 itu pecahan desimalnya adalah 0,05. Contoh lain misalkan 32%. Kita ubah dulu ke pecahan biasa, yaitu 32/100. Jadi kita tinggal bagi 32 kita bagi dengan 100. Tidak bisa ya. Kasih 0, kasih 0. 100 kali berapa yang dekat 320? Kali 3. Hasilnya adalah 300. Kita kurangi 2 kurangi 0, 2, 0 kurangi 0, 0. Kita kasih lagi 0. Ya, kenapa tidak dikasih 0 di sininya? Karena sudah ada awalnya sudah ada 3, jadi tidak usah dikasih 0 lagi. Nah, 100 kali berapa yang 200? Kali 2. Hasilnya 200. Kita kurangi hasilnya 0. Contoh lain misalkan 245%. Kita mau ubah ke desimal, ubah dulu ke pecahan biasa, yaitu 245/100. Kita bagi lagi sama ya caranya. 245 kita bagi dengan 100. 100 kali berapa yang dekat 245? Yaitu 100 dikali
2, yaitu 200. Kita kurangin 45. Karena tidak ada yang diturunkan lagi, kita kasih 0, kita kasih koma. Nah, sekarang 100 kali berapa yang dekat 450? Yaitu kali 4. Hasilnya adalah 400. Kita kurangi lagi 0, 5, 500. Nah, 100 kali berapa yang 500? Kali 5. Jadi 500 kita kurangi hasilnya 0. Jadi untuk 245%, maka pecahan desimalnya adalah 2,45. Sebenarnya ada yang cara lebih mudah untuk merubah dari persen ke desimal. Contoh yang pertama 5%. Ini kan artinya 5/100. Kalau per 100 kan 2 angka di belakang koma, ya. Karena dibagi, berarti kita tulis saja dulu 5. Berarti harus 2 angka. Berarti kita hitung saja dari sini ke depan 2 kali. 1, karena tidak ada kita kasih 0. 1, 2, nah sudah selesai, koma 0. Jadi untuk 5% itu 0,05. Contoh berikutnya misalkan 48%. Kita artikan dulu saja di sininya. 48/100. Nah, tulis dulu 48. 2 angka di belakang koma. Kita hitung ya 2 kali ke depan. 1, 2. Sudah pas, kasih koma, kasih 0. Contoh lain misalkan 325%. Berarti 325/100. Sama dengan, kita tulis dulu 325. Karena per 100 berarti 2 angka di belakang koma, hitung 2 kali ke depan. 1, 2 di sini. Jadi untuk 325% yaitu 3,25. Contoh berikutnya misalkan 12,5%. Nah, tulis dulu berarti 12,5/100. Kita tulis dulu di sininya 1, 2, 5. Ingat, karena di sini ada koma, berarti hitungnya jangan dari sini. Dari koma itu berada. Jadi dari sini ya, hitung ke depan 2 kali. 1. Sekian pembelajaran matematika pada hari ini. Semoga kalian bisa paham dan mengerti ya, dan semoga bermanfaat.